selamat datang di podcast Anak Milenial dan Gen Z. Bersama aku, host hari ini, Marinda, dan juga kita ada narasumber spesial, yaitu Halo, aku Ahmad Zin, banyak dipanggil Zin. Nah, sekarang ini kita mau bahas yang lagi-lagi hot aja nih. Apa tuh Kak yang lagi hot tuh? Apa? Tebak deh, Kak Zizin. Yang lagi hot sekarang tuh TikTok Shop gak sih? Ditutupnya TikTok Shop Ada itu lagi, kan. ada lagi? Itu yang di Pasar Tanah Abang ya, minta oleh shop semuanya ditutup. Itu yang lagi hot juga. Ada Itu lagi sih nih. yang lagi di sosial media sih kayaknya. Apalagi nih? TikTok Shop kan booming banget kan, ditutup benar. karena banyak yang flexing tuh di TikTok kan. Dan juga banyaknya kasus bullying. Jadi sebenarnya ini banyak banget yang gempar kasus bullying. Ya, banyak bener. banget loh, tapi Kak Zizin kasus bullyingnya bahkan di era yang TikTok Shop sekarang udah ditutup. Jadi emang bener-bener nggak dalam satu kasus aja sekarang itu. Oh iya. Nah, kita balik lagi ke TikTok Shop ini. Nah, menurut Kak Zizin ini setuju gak? Kalau aku kan pengguna TikTok nih, gimana? Kalau aku TikTok Shop dihapus kurang setuju ya, karena kita tuh sangat dimudahkan banget dengan yang namanya media sosial. Terus kita nggak usah belanja offline juga, terus kita cuma tinggal di handphone, klik gitu tinggal ya. klik langsung aja sampai paketnya di rumah kita, gitu sih. Benar. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah TikTok Shop. Sekarang ada yang hot lagi nih Kak Zizin. Apa nih yang lagi hot di Indonesia sekarang nih kalau boleh tahu? Yang lagi plus booming juga ya di media massa, di sosial media dan media masyarakat ini, masalah capres dan cawapres pemilihannya. Oh iya bener banget, yang ini kan yang lagi milih-milih calon, banyak calon presiden juga banyak calon-calonnya tuh, iya bener gak sih? Dan sekarang di sosial media itu viralnya kenapa sih banyak tim pro dan kontra. Ada yang nggak setuju karena alasan bla 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 bla, dan juga untuk yang setujunya juga alasan bla bla bla. Nah, kalau dari Kak Zizin sendiri ini termasuk yang pro atau kontra nih? Yang setuju Kalau nggak? aku dengan putusan MK yang ada kan ada beberapa partai politik ya ini kan yang mengajukan ke MK buat salah satu persyaratan capres dan juga cawapres ya. Kalau aku sih pro aja sih Pro dengan aja, oke. dengan putusan MK yang mau diputus hari ini, yang mau diketok palu gitu Hari sih. ini banget berarti ya? Iya hari ini banget kayaknya dari tadi pagi tuh yang lagi di Mahkamah Konstitusi lagi digodok sama benar. hakim-hakim agung. Dari kemarin juga Marina lihat mulai dari Instagram ya Kak Zizin, Instagram, Iya. TikTok, bahkan dari Detik.com juga itu rame banget. Kebanyakan ini tim-tim milenial deh kayaknya ya, yang kontra. Jadi antara Gen Z dan milenial. Gen Z, milenial sama mungkin orang-orang yang udah agak tua. Sepuh itu loh. Sepuh. Bener-bener berarti umur sekitar 30 ke atas gitu 30 ya. ke atas, bener. Terkadang juga Gen Z ada yang kontra juga nih Kak Zizin. Jadi teman-teman Marinda juga ada yang nggak setuju. Kenapa harus ada putusan bahwasanya umur 40 tahun aja? Maksudnya batasnya umur 40 tahun. Padahal pokoknya semua komentar ini Marinda dengar dan sampai aduh ini kuping ini kanan kiri nih pusing banget juga. Soalnya kalau Marinda sendiri ya setuju aja. Intinya kita kan memilih pemimpin untuk negara kita kan. Jadi kita memilih yang menurut kita baik gitu. Iya, jadi kan yang mengatur yang undang-undang yang tahun 2007 itu kan ada batas usianya kan minimal 40 tahun dulu. Sedangkan kalau di aku sendiri nih, di Zizin sendiri tuh kalau pemimpin dengan umur segitu tuh kan mungkin dari tenaganya sudah mungkin beda. Ininya tuh agak kuat gitu. Agak turun dikit gitu kan. Jadi kalau dengan berubahnya yang baru ini yang lagi dipertimbangkan, yang lagi diajukan sama partai politik tuh oke aja sih. Terus apalagi kalau kita ada dapat pemimpin anak muda, terus yang milenial juga dengan kapabilitas yang sangat oke, dengan pengalaman yang sangat oke juga, kenapa enggak gitu kan? Jadi Kan nggak ada salahnya, gitu umur ya? cuma angka. Yang Jadi paling penting tuh bukan patokan lah. bener banget. Yang paling penting tuh dari isi otak pemikirannya. Soalnya gitu. dengan kita memilih capres, cawapres anak muda, kalau Marinda sendiri tuh kayak ngerasa didukung gitu loh. Jadi kita tuh bakal satu jalan. Paham nggak sih? Iya benar sih. Jadi Kita juga bakal nanti kegiatan kedepannya bakalan berjalan dengan lancar karena udah gitu. tahu apa yang diinginkan oleh Bener-bener masyarakat. harus dijelaskan. Anak lebih pentingnya anak-anak muda Anak-anak gitu. Pastinya juga nanti kedepannya kalau semisal memang terpilih
pastinya kita bakal dipermudah di semua fasilitas sih, terutama Iya. fasilitas anak muda. Iya bener banget. Jadi kalau kita mungkin dengan berubahnya putusan yang hampir diketok sama MK ya, Hari ini. hampir diketok Palu ya, it's fine aja. Karena dengan Setuju aja sih. kan ada kata Soekarno kan, beri aku 10 orang tua atau yang gimana tuh, pokoknya beri 10 aku orang tua dan satu pemuda satu kalau nggak pemuda salah. gitu, jadi akan menggoncangkan dunia gitu. Aduh, sampai Jadi mengguncang ya. anak muda membawa perubahan. Bener-bener, soalnya kalau kita nggak usah ngomongin capres-cawapres dulu deh Kak Sisi. Iya, Kita bener. ngomongin tentang pemilihan DPR. DPR ini juga nggak ada batasan umur. Jadi umur 21 tahun pun ini masih bisa mencalonkan gitu. Iya bener banget. Jadi emang seharusnya fleksibel sih, mengikutin aja ya. Jadi emang dari umur tuh kayaknya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah mengenai umur berapapun. Kembali lagi mengenai kapabilitas seorang yang mau Kapasitasnya juga. mencalonkan dan yang mau dipilih gitu kan. Benar. Karena ini tuh kalau pemilihan capres jaga cawapres kan bukan masalah ditunjuk atau menunjuk kan, tapi pilihan masyarakat Benar. kan. Kembali lagi kita kan yang memilih kan Intinya, nanti kan jatuhnya kita masyarakat sendiri, juga gitu. kan. Semakin banyak Jadi- yang memilih berarti juga dia yang terbaik gitu kan ya. Iya bener banget, jadi kembali lagi ke masyarakat. Kalau emang itu meskipun dengan umur yang tua, umur yang muda, tapi kalau masyarakat nggak suka mau gimana lagi. Benar. Jadi kalau emang masyarakat udah suka dengan udah mendukung, kan intinya di masyarakat, kita kan dipilih oleh masyarakat dan kembali lagi untuk masyarakat. Benar. Dan kira-kira menurut Kak Zizin ya, ini gimana sih cara menyadarkan masyarakat terutama yang geng-geng milenial dan yang cukup umurnya udah di atas nih, yang nggak setuju kayak kenapa sih harus anak muda tuh pengalamannya belum bla 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 bla, dia tuh belum tahu seluk beluk gini gitu. Nah menurut Kak Zizin tuh gimana cara mereka tuh biar sadar bahwasanya seorang pemimpin, seorang leadership itu nggak harus dibatasin dengan umur. Gimana nih Kak Zizin? Caranya darinya sih kita mungkin lihat juga track recordnya, mungkin nanti calonnya seperti apa. Kita kan juga mungkin kan salah satunya kan udah pernah memimpin ataupun udah pernah pegang lah. Terus dengan mungkin nanti ide-ide atau gagasan yang disampaikan mungkin Visi-misinya dengan juga ya. misinya juga, kalau emang itu bagus pasti masyarakat terketuk hatinya untuk oh iya ya ternyata kalau umur tuh nggak mempengaruhi buat bisa memimpin atau enggaknya gitu. Soalnya perasaan dan hati ini bisa berubah-berubah Iya ya. bener banget, kayak hatinya kamu nggak sih? Aduh, berarti ini secara nggak langsung Kak Zizin juga melatih hati untuk orang tuanya juga. Berarti orang tuanya Bener. sepertinya juga tim nggak setuju deh kayaknya. Kalau orang tuaku sih Setuju nggak? setuju nggak setuju Oh, sih. ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju. Tapi karena kalau aku sih pro banget, ibaratnya ya Benar. is fine aja, karena jatuhnya capres cawapres tuh bukan masalah umur tapi masalah dipilih masyarakat. Benar, gitu. Terus ini kan kalau ini kan kita hebohnya kan gara-gara politik dinasti ya. Jadi menurut aku sih nggak ada hubungannya sama sekali sih sama politik dinasti. Kalau Kak Marinda gimana nih menyikapi ini? Kalau Marinda sendiri ini kan tadi seperti Marinda bilang tim pro. Nah, Marinda ngerasanya tuh sekarang di sosial media, di sosial media. jadi kebalik L-nya ya. Sosial agak media. Ini masyarakat terlalu membawa nggak sih Kak Zizin? Maksudnya dalam artian mereka tuh cari konteks untuk menyalahkan gitu. Kebanyakan sosial media kan buat menghujat ya. Benar, tanpa Kita dia tuh melihat dulu gitu loh Jadi, latar belakangnya. latar belakangnya gimana gitu kan. Dan mungkin juga boomingnya kok kebetulan tahun ini. Benar. Benar. Gitu kan. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya kan juga pernah juga kan, tapi enggak se-booming sekarang. Makanya juga itu Marinda bingung kenapa harus cari masalahnya tuh sekarang gitu. Padahal sebenarnya kita itu belum menemukan kegagalan ketika yang dulu yang anak muda itu sebagai leader itu fine aja, kayaknya nggak ada permasalahan gitu loh. kan gitu. Marinda juga mikirnya gitu, kenapa sampai rame, bahkan teman-teman Marinda tuh berbondong-bondong kayak mikir, lu setuju gak? Lu gimana nih? Wah kalau lu setuju parah sih kayak gitu. Lah ngapain parah? Soalnya mereka tuh pada mikir-mikir
partai sekarang itu. Iya, Dia partai. tuh dari partai ini, kayak gitu Kak Zizin. Bener, kalau contoh aja nih, kalau emang politik dinasti itu kan adanya pas zaman kerajaan aja. Jadi kayak nurun nih, kalau aku udah jadi raja nih, jadi pemimpin, pasti kan keturunannya kan ke anakku. Sedangkan ini kan keturunan ini nanti kan kalau biasanya kan dipilih sama masyarakat. Jadi apalagi kita kan Beda-beda negara sendiri, demokratis ya. juga. Kecuali kalau kita yang lobby ya. Oh, tapi kan nggak bisa. Benar juga, soalnya gitu. semua kan masyarakat, meskipun cucu kita, anak kita ya, nggak yang bisa. kita cicit kita kan nggak bisa, ini kan bukan Benar. kerajaan. Sekalipun semisal ya, mohon maaf ini agak sensitif, semisal kita membayar orang-orang untuk memilih anak kita, itu pun juga nggak bakal bisa deh. Nggak bisa mengalahkan seluruh Indonesia ini ya Kak Zizin tapi ya. kan kembali lagi ke masyarakat Benar, ke juga, masyarakat gitu. kan, gitu. Berarti ini masyarakatnya sendiri yang bikin heboh ya Iya, sebenarnya tuh heboh kayak- sendiri, emosi sendiri. Terus mungkin nanti ujung-ujungnya nyesel kan. benar. Nyesel, Iya gue kan, nggak penyesalan milih. kan ada di akhir. Emang. Gitu. Kalau aku sih tim pro banget, tim pro lah, tim pro dengan adanya Benar, keputusan intinya- MK yang lagi digagas ini, karena emang menurut aku banyak feedback positif yang bakal timbul dengan adanya putusan terbaru ini. Benar. Gitu. Intinya meskipun pro, tapi bukan berarti kita nanti suatu saat jika presidennya ternyata bukan si anak muda ini, kita nggak bakalan boleh sampai berbondong-bondong nyerang kan, nggak gitu kan intinya. Enggak, Jadi karena tetap emang ini keputusannya yang terbaik apa gitu ini ya. emang keputusan yang terbaik sih, bukan buat sekarang aja. Emang ini mungkin buat next step selanjutnya, karena Berarti ini tentang statement kita sendiri statement gitu sendiri, ya. karena emang anak muda pasti bakal ada saatnya gitu kan. Masa sih kita harus dengan yang labeling tua loh ya. Soalnya sebenarnya Kak Zizin, kita melihat di semua Indonesia ya, Iya. terutama Lamongan sendiri, di Gimana kampus-kampusnya kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang aktif, yang sebenarnya dia nih tombak dari kampusnya sendiri, bahkan melindungin daerah sini gitu loh intinya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya anak muda ini juga tombak politik gitu. Benar banget sih, aku setuju dengan statement Nah, Kak Marinda gitu. ini. Karena emang kalau aku sih bilangnya anak muda membawa perubahan Benar, ya. benar. Jadi kalau dibilang anak muda tombak politik tuh fine aja, karena emang Soalnya sekarang emang tuh iya, bener banget. eranya anak muda Kita gitu. ngeliat di daerah lingkup kampus pun juga emang iya bener banget kan. Iya, Gitu. Dia apalagi- menyampaikan apa yang mereka emang serasa itu benar gitu. Bener Tanpa menyalahkan banget. pihak manapun. Dan sebenarnya juga harus ada dasarnya. Yang penting itu. Iya, tadi balik lagi nih tentang putusan MK nanti yang bakal benar, diketuk hari ini, tentang mengenai umur maupun yang lainnya. Kalau aku sih balik lagi ke pro. Kalau Kamarina ini gimana nih? Tetap pro Tetap atau pro dong. atau gimana? Tetap pro. Kalau semisal Marinda pun ya pasti kan nanti ada yang ngasih-ngasih lah ya. Meskipun nggak ada, itu cuma pasti bercanda, ada. Bercanda. gitu ya. Cuma bercanda. Berarti anggap aja gitu. bercanda ya. Oh, Iya, enggak. enggak, tapi diterima Enggak. Lihat belakang dong. Enggak gitu juga, enggak boleh. Nggak boleh ya, soalnya emang gitu kita ya. ini kan negara hukum. Jadi kita harus berlandasan hukum. Kita nggak boleh menerima suap menyuap. Soalnya kalau semisal ada yang emang pemimpin suap menyuap, itu juga termasuk tipikor. tipikor, Nggak gratifikasi penyuapan. Benar, masuk Dan- fraud juga itu. Tadi yang kan kita lihat nih di Undang-Undang Nomor 20 2017 ya. Iya, 2017. Mohon maaf, aku juga sedikit lupa kalau udah tua Nomor ya. 7 kalau nggak salah itu. Nomor 7 itu kan harus 40 tahun dulu. Tapi kalau emang masa kita nanti kalau emang harus ada pemilih yang umur 40, misal nih kita nih di era-era kita, kan aku ini pemilihannya kedua ya, aku ini Benar. untuk pemilihan presiden yang baru yang kedua. Yang pertama dulu aku ini tuh tahun kedua aku buat memilih. Jadi aku tuh sangat excited dengan Benar pemilihan dong. tahun ini. Benar. Karena Soalnya emang emang seru banget awal kayaknya. benar. Marinda kemarin juga secara pribadi ya ngelihat siapa yang mencalon. Maksudnya masih keliaran kan Masih beritanya keliaran itu. kan. Ini beneran sih ini nyalon. Maksudnya dia anak muda gitu kok. Seberani itu, pasti juga dia harus menerima resiko di mana tim pro kontra ini membanjiri kuping-kupingnya Wih, gitu bener kan. banget. Dan sebenarnya excitednya juga sama pasti kayak Kak Zizin. Soalnya anak muda, kita ngerasa kalau misal di kampus pun sendiri, kita bahas di kampus dulu ya Kak Zizin ya. Iya. Kalau di kampus ada orang yang membantu menyuarakan apa yang dipingin mahasiswa, pasti juga kita senang dong. Dan ini Seneng masalahnya dong. negara loh.
memimpin kita juga kan. Jadinya kan 5 tahun ke Bener. depan menentukan Indonesia seperti Bener. apa gitu. Tapi kan. bukan berarti dia ini anak muda, mendukung anak muda berarti harus menyampingkan orang-orang tua. Orang tua, Enggak kayak gitu ya, enggak, berarti banyak kan orang benar. tua juga banyak pengalaman juga. Ini kan bisa dikopin. Mungkin lebih ke kalau Dikopin, sharing anak-anak bareng-bareng gitu kalau kan. anak-anak muda lebih ke dirangkul gitu ya. Iya, kalau orang muda bisa lebih mendengarkan kalau anak-anak muda sebenarnya tuh. Benar-benar. Jadi kita Lebih. tetap harus menghargai semua keputusan dari masyarakat. Tapi Iya. kalau misal kita menggiring opini itu nggak boleh. Nggak boleh banget. Jadi mungkin kita tuh sebagai anak muda tuh harus melek politik juga ya. Benar. Kita nggak boleh langsung ide-ide tolak nih apa nih. Ini buat kepentingan, mungkin ada isu-isu yang politik dinasti nih. Enggak nih. Jadi aku Benar. sebagai pemuda kita kalau emang yang terbaik, kan kita nggak tahu siapa tahu nanti aku tiba-tiba jadi presiden, Aduh, amin. kan masih muda juga. Atau kalau gitu aku cawapresnya deh. Oh, boleh kita berdua. Benar, saya kita sebagai anak muda ini ya Kak Zizin, emang harus banget mendukung gerak pemuda yang lain juga. Bener banget. Intinya sesama pemuda itu harus Harus saling mendukung. Gini. Jadi gini. harus gini banget, gak boleh Harus saling bestie. menjatuhkan gitu loh. Harus bestie, Jadi dari ya. kemarin juga Marina senggol teman-teman Marina yang juga tim kontranya tuh bener-bener menggiring opini di story bahkan itu kayak Oh, iya. ngapain sih lu anak gini masih nyalon gini. Kita semua itu fleksibel, harus ngikutin alur gitu loh Ngikutin intinya. alur, Kita bener belum banget. tahu tentang kinerja si ini, tapi kita udah ngejudge gitu aja gitu loh guys. Dan Marina mikirnya gini, cawapres itu bebas aktif, dalam artian siapapun itu bisa mencalonkan. Bener gitu. banget. Tapi kan mungkin kan capres ya, capres kan pemimpinnya kita. Jadi gini nih, kita kan diberikan masalah capres cawapres. Bener, Ya kan bener. Tombak Indonesia kan juga cuma di capres cawapres aja, ini kan ada menteri-menteri juga dan juga yang lain-lainnya. Dan sekarang tuh menteri banyak yang muda-muda juga loh yang memimpin. Iya emang. Dan udah bener-bener. berkapabilitas, berkompeten banget. Tapi kenapa saja kalau anak muda mau nyalon jadi capres cawapres, kenapa nggak boleh? Mungkin mikirnya Dengan kapabilitas yang oke loh ya, benar-benar. dengan pengalaman background yang baik loh ya, Soalnya dengan mungkin membawa dia perubahan melihat yang ya. perubahan yang gede dar gitu, kenapa enggak? Benar, soalnya dia otomatis terjun di dunia ini harus tetap membawa bekal, nggak mungkin ya udah maju aja coba-coba, nggak mungkin. Ini Enggak. negara masalahnya. Ini negara gitu. Gini nih kan, kita kan kali ini kembalikan permasalahan anak muda yang bakal Benar. mungkin bakal calon pemimpin ya, yang isu gosipnya di sosial media kan seperti itu. Kita lihat aja di salah satu negara Finlandia itu juga dipimpin sosok pemuda dengan umur 39 tahun loh. Bahkan masih di bawah 40 40 tahun ya intinya. gitu. Jadi kayak fine-fine aja, mungkin itu kita dipimpin siapa juga, siapa pemimpinnya, siapa yang bakal memimpin negara kita Benar. nantinya, negara Indonesia tercinta. Bahkan tadi di Finlandia juga udah jalan ya negaranya, Udah nggak jalan. nggak ada problem. Dan satu negara Benar. Finlandia itu salah satu negara Benar-benar. terbaik di dunia juga. Dan juga kan. problemnya ya problem hal yang umum gitu, nggak mungkin juga di suatu negara presiden apapun nggak ada masalah, itu nggak mungkin. Iya, Di dalam dan negaranya tuh berdusta itu. dan mungkin kan kita kan capres cawapres kan, Benar. saling melengkapi. Ini kan ada yang muda, ada yang tua, jadi Pasti nggak cuma semuanya anak muda ya. Iya, jangan sampai yang kalau kan mungkin tua-tua kan kita udah pernah, mungkin kenapa kita tidak mencoba sebuah hal yang baru yang saling melengkapi. Dan juga ini mungkin bisa mengawali nanti ke depannya biar nanti Indonesia- salah satunya anak muda gitu ya. Iya, bisa mendengarkan mungkin aspirasi anak muda satu, aspirasi masyarakat yang usia 30 ke atas juga satu. Jadi kita saling melengkapi gitu. Dan Kita kembali ke kesimpulan tadi, putusan iya, MK. putusan MK yang bakal hari ini diputus, apapun itu yang diputus, aku bakal pro juga. Mungkin aku salah satu mendukung juga dengan adanya perubahan, mungkin dengan umur di bawah 40 tahun itu tadi ya. Tetap tim pro ya. Tetap tim pro. Kalau aku tetap di tim pro, yang tim yang setuju dengan adanya perubahan itu, karena nantinya aku yakin dengan adanya keputusan baru ini bakal membawa perubahan yang lebih baik lagi buat Indonesia. Intinya apapun keputusannya kita berharap semoga yang terbaik untuk negara kita. Iya, dan mungkin ada gosip ini ditunjangi dengan politik dinasti ataupun yang lainnya. Menurut aku Enggak ya, nggak ada hubungannya ya. sangat tidak relevan. Benar-benar nggak ada karena hubungannya. mau lagi capres-cawapres ini kan bakal dipilih oleh masyarakat kan. Jadi ujung tombak untuk pemilihan capres-cawapres itu ya tunggu lagi di masyarakat, bukan di mungkin
karena putusan MK nggak ada ngaruhnya juga, nanti kan yang pasti yang bakal ini kan masyarakat, Tetap ya bakal pemilihannya kita sendiri jadi gitu bakal loh. nyoblos gitu. Jadi mungkin kan. buat tim yang kontra nggak setuju dari anak muda sendiri yang memimpin ini, kalau semisal emang nggak setuju ya nggak apa-apa, nggak memilih kan ya intinya ya. Kita Jangan nggak sampai dong, kita mempermasalahkan. kita nggak boleh maksudnya, golput. tapi kita nggak boleh memaksa juga Iya. Kak Zizin. Intinya semoga yang nggak setuju juga terbuka hatinya. Iya, dan kita Ya, juga gitu. nggak boleh menutup apapun langsung Benar. ngejudge ini jelek, putusan ini nggak cocok. Intinya apapun pendapat kamu harus ada dasarnya. Intinya gitu, nggak boleh tinggal ngomong lu nggak pantas, lu nggak cocok, lu masih umur segini tuh nggak boleh. Enggak, karena emang ini kalau emang membawa perubahan baik di Indonesia kan apa merubah enggak banget gitu. pastinya nanti. Dan kalau jadi politik dinasti nggak ada karena ini kita negara benar. demokratis juga, dan pastinya dipilih rakyat kan, bukan negara kerajaan yang diminta. Benar. Kalau aku rajanya nih kamu anakku, ya udah kamu nanti yang melanjutkan Emang kayak ya, gitu, nggak kan bisa kita kayak gitu keputusannya juga tetap kan. di masyarakat Bener gitu. kan, di Dan juga masyarakat. nanti kalau semisal memang anak lanjut. Jadi balik lagi nih dengan keputusan itu, apapun itu nanti bakal diketok emang aku bakal setuju aja, fine aja, karena emang yang diajukan tuh dengan demi kebaikan negara Indonesia Benar. juga, dan yang pasti bakal aku ada value yang baik buat Indonesia juga. Jadi intinya kita sesama anak pemuda harus mendukung gerak pemuda lainnya ya. Iya, karena emang pemuda itu ujuk tombak utama Benar, itu tadi. ujuk tombak. Waktunya yang muda yang berkarya. Aduh. Kita nggak kerasa tapi udah 20 menit kita Iya. ngobrol kayak gini, nggak kerasa banget kan ya? Udah. Serunya. Udah 20 menit. Jadi untuk itu buat teman-teman mungkin bisa kirim tanggapannya juga ya, atau mungkin ada yang nggak Iya. setuju dengan omongan kita bisa di komen. Iya, di kolom Kirim komentar tanggapannya aja. tapi harus ada dasarnya. Ingat nggak boleh nyinyir ya. Dan juga kita mau pamit aja gitu ya, mau mungkin pamit dulu. udah malam nih. Iya, udah malam ya. Nanti putusan Karena- MK-nya nanti keluar, kita harus ngobrol lagi. Udah ngobrol Oke. lagi ya. Jadi untuk itu kita pamit dulu. Terima kasih sudah mendengarkan 20 menit dari kita. Kita dari anak Gen Z pamit. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.